Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, al-hibba azani Allah wa iyyakum, uhibbukum fillah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita insyaallah akan melanjutkan kajian ma yuhibbullah, apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang Allah benci, dari satu kitab, dan kita telah membahas beberapa perkara. Sekarang masuk kepada ahabbul adyan ilallah al-hanifiyah as-samhah. Hal yang paling dicintai di dalam din oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-hanifiyah as-samhah. Hanif, lurus dan mudah. Lurus dan mudah. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Jami' Shaghir nomor 160, ahabbul adyan ila Allah taala al-hanifiyah as-samhah. Perkara yang Allah cintai dalam din ini yaitu kelurusan atau lurus, as-samhah yaitu mudah. Ahabbul adyan ay khisaluddin, lianna khisaluddin kullaha mahbubah. Perkara-perkara dalam din yang dimaksud ahabbul adyan, perkara-perkara yang ada dalam din, dan semua perkara yang ada dalam din merupakan perkara yang dicintai oleh Allah. Lakin ma kana minha samhan atau sahlan fahuwa ahabbu ila Allah. Akan tetapi apabila itu perkara yang mudah, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal murad bil adyan as-sara' al-madiyah qabla an tubdila wa tunsikh. Ya, yang dimaksud dengan adyan yaitu syariat-syariat yang telah lalu, yang sebelum dihafuz atau belum dimansukh. Jadi sejak dahulu ada yang sampai sekarang sama, ada yang perkara-perkara yang sama, ada yang dihapus, ya, ada yang dihapus, ada yang ditingkatkan atau diperbaiki sebagaimana puasa, ya, dari dahulu dan sampai sekarang ada. Di mana kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, tetapi caranya berbeda, puasanya sama, ya. Gitu. Adapun Hanifiyah hiya millat Ibrahim. Hanifiyah selalunya dikaitkan dengan Ibrahim, karena itulah millahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim. Wal hanif fil lughah man kana ala millat Ibrahim. Dan hanif secara bahasa apa saja yang ada dalam dinnya Ibrahim. Wa sumiya Ibrahim hanifan limailihi anil batil ilal haqqi. Dan Nabi Ibrahim dinamakan hanif karena kecenderungan dia dari kebatilan ke yang hak, dari suatu kebatilan kepada yang hak.
Ya. Li'anna al-asl hilf al-mail. Qala ta'ala, bagaimana firman Allah Ta'ala, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, tidak juga seorang Nasrani, akan tetapi beliau adalah orang yang hanif, musliman, yang pasrah menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana minal musyrikin, bahkan beliau bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ini bagaimana Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya, bapak tauhid, ya, dikenal juga ummah dan hanifan. Faqad ada kullu fariqin minal yahudi wan nasara anna Ibrahim kana ala dinihi. Sungguh telah mengklaim setiap kelompok dari Yahudi dan Nasara mengakui, mereka menyatakan sesungguhnya Ibrahim atas agama mereka. Maka fa'akdzabahumullahu ta'ala bi anna al-yahudiyyah wan nasraniyah innama kanat min ba'dih wa nazahahu Allah ta'ala min da'awaihim al-kadzibah. Ya. Dan Allah mendustakan pengakuan mereka. Ya, karena Yahudi dan Nasrani sesungguhnya dua agama itu adalah agama setelahnya, itu setelah Nabi Ibrahim. Dan Allah mensucikan hal itu, mensucikan Nabi Ibrahim dari tuduhan-tuduhan seperti itu yang dusta. Wa bayyana annahu kana ala hanifiyyah al-islamiyah wa lam yakun musyrikan. Dan Allah menerangkan, menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim adalah din atau orang yang hanif, beragama Islam, ya, dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, ayatnya tadi ya, di dalam surat Ali Imran ayat 68. Maka Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya, wal hanif wal ma'il an syirki qasdan ay tarikan lahu an basiratin wa muqbilul 'ala al-haqqi bi kulliyatihi la yasuddu anhu sadun. Al-hanif adalah kecondongan dari syirik, artinya meninggalkan kemusyrikan, baik secara qasdan, secara i'tiqadan, secara tujuan dalam hatinya, tarikan meninggalkannya, an basiratin, atas keilmuan. Basirah ini sering disalahartikan kalimat basirah oleh sebagian manusia. Dia pikir basirah itu adalah feeling, perasaan, kata hati. Ya, nggak bisa orang berdin ini dengan kata hatinya. Gak bisa orang berdin dengan perasaannya. Ya, ini di kalangan sufi, mereka mempertajam basirah dalam arti kata ilmu batin. Dia pikir orang itu bisa, batinnya itu bisa menentukan yang hak, yang batil, yang haram, yang halal, ya, tanpa mengkaji dari Al-Quran dan Sunnah, tanpa membahas atau mempelajari atau membaca apa kata sahabat. Tidak bisa. Basirah itu bukan kata hati. Memang ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib, ya, yang ini riwayat yang batil, didustakan. Riwayat ini adalah dusta, palsu, maudhu', di mana mereka kaum sufi menyatakan bahwa ilmu batin adalah sirrun min asrarillah, rahasia dari rahasia-rahasia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ini yang dipegang oleh kaum sufi, ya, bahwa mempertajam perasaan dengan pengembaraan, dengan perjalanan, dengan kesana kemari, dia pikir dapat mempertajam basirah. Tidak, seorang tidak dapat meninggalkan kemusyrikan hanya mengandalkan perasaan.
Ya, seorang tidak dapat dikatakan hanif kalau hanya mengandalkan feelingnya saja, kata hatinya. Tidak. Maka tarikan lahu an basiratin, ya. Meninggalkan kemusyrikan baik secara qasdan maupun basiratan bil ilmi, basirah dengan ilmu. Kama qala Syekh bin Baz rahimahullah, apa yang dimaksud dengan basirah? Basirah adalah sejauh mana seorang memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Sekian dalamnya mereka memahami, orang itu sekian tajam basirahnya. Kalau kosong Al-Quran dan Sunnah, bagaimana bisa dikatakan basirahnya kuat? Ya, ini jadi tidak mungkin basirah itu akan hidup kecuali dengan memahami Al-Quran dan Sunnah, memahami syariat ini. Ya. Bukan dengan perjalanan, pengembaraan, tinggal di gua-gua, puasa dengan ini, memperbanyak puasa sunnah. Antum memperbanyak, kita memperbanyak puasa sunnah, tapi enggak memperbanyak ngaji kajian ilmiah, enggak tahu apa-apa. Saya taunya puasa sunnahnya itu aja. Basirahnya enggak akan nambah. Enggak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang perkara syubhat, mana yang tauhid, mana syirik. Kalau hanya dengan puasa sunnah, berjalan mengembara ke sana kemari sebagaimana apa yang dilakukan kaum sufia, bahkan mereka meninggalkan kitab-kitab para ulama, bahkan di antara mereka menyatakan dalam kitab Talbisul Iblis Ibnu Jauzi menyuruh murid-muridnya membakar kitab-kitab ulama karena itu akan menyibukkan urusan dunia katanya. Jadi yang disebut mereka memperdalam basirah adalah dengan perjalanan, ya, perjalanan mencari Tuhan. Sekarang belum ketemu dia, ya. Jadi watarikan an basiratin, ya, meninggalkan perkara-perkara kemusyrikan baik secara qasdan dan dari basirah, yaitu pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Terus menerima alal haqqi bi kulliyatihi, nah, menerima yang hak dengan total, tidak mempertentangkan dengan pertentangan-pertentangan sebagaimana mutakallimun atau al-aqlaniyun, ya, mempertentangkan din dengan filsafat, mempertentangkan din dengan akal mereka. Inilah orang yang hanif. Sedikit sekali orang yang hanif, karena di antara manusia yang terkena fitnah syubhat, mereka menganggap kalau bisa menghujat syariat Islam, mereka pikir itu pintar. Wah, saya sudah berdebat dengan seorang yang dia pakai ayat ini, saya kalahkan, ya, dengan akalnya. Dia pikir udah pintar itu. Kalau dia bisa mengutak-atik apa yang telah disyariatkan oleh Allah, dia pikir dia telah pintar. Padahal dia telah sesat. Ya. Maka orang yang hanif tadi, yang cenderung kepada tauhid, jauh daripada kemusyrikan, meninggalkan secara i'tiqadan atau qasdan atau tarikan lahu an basiratin, ya, meninggalkan atas dasar basirahnya yang kuat karena kepahaman dengan Al-Quran dan Sunnah, dan menerima hak secara totalitas tanpa mempertentangkan yang hak itu dengan ra'inya, dengan ilmu atau filsafat yang ada. Itulah sesatnya sebagian orang yang mengenal atau memperdalam Islam dengan ilmu filsafat, memperdalam Islam dengan akwal, ucapan-ucapan asaghir, ya, asaghir ahlu bid'ah, ya, wala yardu anhu radun, dan orang yang hanif ini tidak akan menolak, ya, apa yang dari Islam dengan penolakan yang sengaja. Dia benar-benar menerima. Orang yang hanif tentulah orang yang mentauhidkan Allah, pergi haji kalau mampu, menyembelih, ya, dan berkhitan. Itu salah satu contoh dari syariat-syariat Islam. Menghadap kiblat kalau salat. Sampai ditegaskan begini, karena ada sampai sekarang ini ada yang sholat masih menghadap 4 jurusan.
Ya, saya pernah mampir di suatu kampung yang mempunyai kiblatnya 4. Coba, masa nggak bingung? Katanya Allah kan ada di mana-mana, ngapain harus ke kiblat? Masuk di akal nggak? Iya, maksud akalnya iblis. Allah sudah terangkan, Nabi telah jelaskan, Nabi telah contohkan, ya, bahwa sholat itu ngadap kiblat. Dia bilang salah, Allah itu ada di mana-mana. Jadi kalau sholat, kalau 4 rakaat, 1 rakaat sana, 1 rakaat sini, begitu. Ya kita bilang kenapa nggak muter aja? Itu kan masih ada sudut-sudut lain yang masih ketinggalan. Itu baru 4 sudut. Nah muter baru rata. Habis muter baru ke atas ke bawah. Ini kayak bola gitu ya. Ajib. Ada itu, bukan nggak ada. Ya. Di Afrika, saya pernah diskusi dengan orang Afrika, kepala sekolah, ya, kaumnya itu kalau sholat dua kiblat, Ka'bah terus lawannya Ka'bah. Jadi kalau misalnya Ka'bah, kiblat sana ya, barat, ya lawannya barat. Jadi 2 kali. Itu ada di Afrika. Nah di sini dinyatakan orang yang hanif, orang yang bersih dari fitnah seperti itu. Ya Allah perintahkan sholat menghadap kiblat, makanya disebut ahlul kiblah. Maka dalam kalau baca buku-buku ulama, la nukafir ahlul kiblah, kami tidak mengkafirkan ahlul kiblah, yaitu orang yang biasa sholat menghadap kiblat. Ya, yaitu ya orang Islam. Ya. Waqala Abu Qalaba al-Hanif alladhi yu'minu bir-rusul kulluhum al-yu'minu bir-rusul kullihim, ya, min awalihim ila akhirihim. Al-Hanif adalah orang yang beriman kepada seluruh rasul seluruhnya, baik yang awal sampai yang akhir. Waqala Qatada al-Hanifiyya syahadatu an la ilaha illallah yadkhul fi tahrimul ummahat wal banat wal khalat wal ammat wa ma harrama Allah azza wa jal wal khitan. Wa qala Qatada al-Hanif adalah orang yang bersyahadat la ilaha illallah, masuk di dalamnya orang yang mengharamkan ibu-ibunya. Kenapa? Karena kaum jahiliyah menghalalkan ibu warisan dari bapaknya, boleh dinikahi. Orang yang hanif, yang mengikuti agama yang telah ditetapkan oleh Allah melalui nabinya, mengharamkan, haram. Kalau bapaknya punya istri 4, bapaknya meninggal, terus ada mungkin yang keempat masih muda, sebaya dengan anaknya, nggak boleh dinikahi. Tapi kalau orang jahiliyah boleh. Orang jahiliyah ada yang punya 10, istrinya 10. Ada yang paling mungkin yang ke-10 umurnya 18, bapaknya meninggal, dia umurnya 20, anaknya. Bisa itu, mantan istri suami bapaknya dinikahin. Maka orang yang hanif fiha tahrimul ummahat, mengharamkan ibu. Haram ibu itu, mau ibu tiri, ya, mau apalagi ibu kandung. Itu kan ibu tiri kan? Misalkan dia anak dari istri yang pertama, nah istri yang keempat ini ibu tiri, ibu kedua, ketiga, itu ibu tiri, nggak boleh, tetap ibu, walaupun mungkin lebih muda. Coba, sampai begitu Islam itu, dinul hanif, sampai karena secara fitrah aib, tapi orang jahiliyah biasa hal itu. Nah, setelah din hanif diperintahkan atau didakwakan oleh Nabi SAW, diharamkan perkara itu. Karena Allah telah mengharamkan bekas bapak, istri atau wanita bekas bapak dinikahi. Haram. Wal banat, haram menikahi anak-anak kita sendiri. Ya, baik anak kandung maupun anak tiri. Anak tiri dengan syarat yang ibunya sudah dukhul sama bapaknya. Antum menikah seorang janda, punya anak 1, ya, nikah sama ibunya. Begitu dukhul, tahu dukhul, hubungan suami istri, haram anaknya. Karena itu sebagai anak kita juga.
Tapi kalau belum dukhul, baru lamar ini yang ngantar anaknya. Katanya lebih senang sama anaknya. Afwan Bu ya. Ganti anaknya. Halal. Udah nikah, tapi belum dukhul. Kayaknya ini anaknya nih ya. Bisa aja kan terjadi halal sebelum dukhul. Hadis riwayat Ahmad. Al-Quran telah menyatakan seperti itu ya. Jadi dengan syarat belum dukhul. Kalau udah dukhul haram. Nah, wal banat, diharamkannya anak-anak wanita. Wal khalat, ya, diharamkannya seorang nikah dengan bibi dari ibu. Khalat, bibi dari ibu. Amat, bibi dari bapak. Kalau kita kan semua bibi. Nah, orang Indonesia miskin pembenaran katanya. Ya, khal, paman dari ibu. Am, paman dari bapak. Khalat haram. Seorang ponakan menikahi bibinya haram. Nah sekarang kan ya, namanya kadang-kadang bibi umurnya lebih muda. Ya bisa jadi kan anak seorang keluarga, anaknya 12 misalnya. Ya, anak yang pertama punya anak. Ya, anak yang pertama punya anak. Ibunya anak ini masih hamil terus kan? Anak pertama dari anak yang pertama, cucu pertama bisa aja sama umurnya sama anak yang ke-12. Bibi kan? Bibi dari bapak, bibi dari ini. Nah, itu bisa seumur. Haram. Dinikahkan. Enggak boleh menikahkan bibi. Ataupun ammat. Dari pihak bapak. Kalau khal dari pihak khalat, dari pihak ibu, wa ammat dari pihak bapak. Wa ma harramallahu azza wa jal, ya, dan termasuk dalamnya tan. Nah, wal muslim, seorang muslim, musliman hanifan muslima, ya, orang yang merendahkan diri terhadap perintah-perintah Allah, taat dengan perintah-perintah Allah. Ya. Adapun samha, ya sahlah. Maka di dalam hadis dari Aisyah, ya, kalau Rasulullah SAW diperintahkan untuk memilih, maka dia memilih perkara yang mudah dalam din ini selama tidak dosa. Nah, makanya di dalam din Islam ini banyak keringanan. Wanita, paling banyak keringanannya bagi wanita. Ada haid, ada nifas. Selain safar, ya, sakit, ya, ada haid, ada nifas. Lelaki hanya safar, sakit, ya, keringanan-keringanan, ketidakmampuan dalam haji. Boleh nggak pergi haji dengan syarat tidak mampu? Boleh nggak zakat dengan syarat tidak mampu? Ya, begitu. Ada keringanan-keringanan. Maka as-samha, as-sahlah, ay annaha mabniyatu ala suhulah liqauli ta'ala. Samha adalah sesuatu yang dibina atas dasar kemudahan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Tidaklah Allah jadikan din ini untuk memberatkan kepada kamu, akan tetapi milah Ibrahim adalah milah yang samhah. Termasuk milah din Islam adalah agama yang mudah. Bagaimana dalam Sahih Bukhari, ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Jangan kamu susah-susahkan. Kamu akan dikalahkan dengan agama itu. Mudah, tetapi jangan memudah-mudahkan. Lainnya, agama yang sudah mudah, jangan dimudah-mudahkan. Allah tidak menghendaki kita kesusahan. Artinya apa yang telah disyariatkan, mesti manusia mampu. Dalam artian, tanda kutip, apabila memang dianggap mampu. Ya, haji mampu sebagian manusia, walaupun tidak dimampui oleh sebagian manusia, tapi ada manusia yang melaksanakan. Tidak ada syariat satupun syariat Allah yang enggak bisa ditegakkan oleh seorang manusia. Kalau sebagian manusia bisa, haji sebagian manusia bisa.
Tapi semua manusia sepakat, ada nggak syariat yang nggak pernah dilaksanakan oleh seorang manusia pun? Apa? Nggak ada. Mesti ada, walaupun antum nggak buat ini. Teman antum buat. Oh saya nggak haji, temennya yang haji. Teman yang lain haji. Ya, kayak begitu. Oh saya nggak bisa zakat nih, berat nih zakat. Bagi yang lain ringan. Ya, tapi nggak ada. Wah saya nggak bisa khitan ini. Enggak. Semua mampu khitan selama punya yang untuk dikhitan. Nggak ada ya. Nggak ada, wah anak nggak bisa khitan ini. Nah, nggak bisa mengkhitankan diri, nggak bisa. Nah, selama normal, kalau nggak mampu gimana? Ya. Nah, yang memberat-beratkan itu orang Islam, orang jahil atau kitanya sendiri. Khitan itu simpel, nggak usah ngundang-undang, nggak usah pesta. Sekarang kemarin hampir sepi nih as-sunnah ngadain khitan massal. Kenapa? Karena mereka mikir ada pestanya dulu, mempersiapkan pestanya di rumah, mengundang orang. Coba, udah digratisin masih susah. Susah apanya? Pestanya. Siapa yang nyuruh pesta? Ini kan sekarang masih musim libur nih. Nggak pakai pesta, nggak pakai ngundang khitan udah. Apalagi gratis udah. Tapi ketika kita ngundang, bapak punya anak, wah maaf pak nggak bisa mendadak kalau khitan. Kenapa? Wah karena kita kan harus ngundang, harus ini adain selamatan dulu ini. Coba, siapa yang memberatkan itu? Ya, manusia sendiri. Pada selesai itu, ya khitan. Apa aja pergi haji sekarang ada walimah safarnya. Pergi haji 40 juta, walimah safar 10 juta. Belum yang nganter ke bandara sewa 3 bis, 4 bis, 5 truk. Udah 5 juta, 15 juta. Nah, jadi siapa yang menyusahkan itu? Kita sendiri. Adin samha mudah, suhulah mudah. Ya, kita sendiri. Orang kematian itu mudah. Dia ada harta warisnya dihitung, pakai kain kafannya, kuburannya sudah dikurangi, udah. Ya, enggak kita yang mempersusah dengan tahlilan 1 hari, 3 hari, sampai jual tanah. Ya, orang mati kuburannya lagi harus dirawat terus, bayar orang yang merawat. Padahal 3 bulan hilang ya sudah nggak apa-apa, ganti lagi. Orang lain kan juga mau dikubur. Ini semuanya permanen, semuanya pakai bata, semuanya pakai marmer, akhirnya kurang. Bayangkan 25 juta kali 2 meter kali 1, berapa meter yang diperlukan? Semuanya itu mau permanen itu. Nanti kita susah, ngubur itu susah, kian mahal. Bayangkan kalau dari tahun berapa lah, tahun 80 sampai sekarang semuanya mau permanen, udah berapa orang? Kalau penduduk itu ada 25 juta, Jakarta ini 25 juta, permanen. Semua minta permanen itu. Kali 2 meter. Berapa meter kita harus siapkan? Tapi kalau dengan cara Islam itu debaki apa itu kapan aja dikubur bisa. Karena nggak ada yang permanen, batu aja. Mau Syekh bin Baz ya, batu. Mau Raja Fahad, batu aja. Tandanya udah karena besok bisa dikubur dengan orang lain lagi. Nggak ada itu, ini kuburan raja, ini kuburan syekh, ini kuburan rakyat, harus berbeda-beda. Kalau dibedakan semua, nanti pegawai juga ada kuburan tingkat 1, ini ya. Susah. Yang siapa yang menyusahkan itu? Manusia. Din ini mudah, samha. Mudah. Jadi kalau ada susah, antum harus curiga. Apabila ada perkara susah, ya kok nguburin susah, kok mati susah, itu harus dicurigai. Itu mesti bukan dari Islam. Mesti ada kreativitas manusia di dalamnya. Itu yang disebut bid'ah. Bid'ah itu susah. Ya, bid'ah itu bikin susah. Tapi dihiasi oleh syaitan sehingga manusia senang dengan perkara bid'ah, walaupun susah. Walaupun harus jual rumah, jual tanah. Karena ada keasyikan di situ. Syaitan terus menghembuskan kenikmatan. Ya, bahkan yang menegakkan sunnah dibilang masa kayak nguburin kucing. Nguburin kayak nguburin kucing. Dimandiin, dikafani, disolati, dikuburin, udah. Didoain di waktu itu udah kayak nguburin kucing.
Kita tanya sama mereka, pernah nggak ngeliatin menguburin kucing seperti itu? Setahu saya, kucing itu dibuang ke tempat sampah. Ya nggak ada orang begitu kucingnya peliharaannya mati, ngundang saudaranya, tolong kafanin kucing saya, mandiin, nggak ada. Kadzib itu, tuduhan itu dusta. Ya, itu menguburkan secara sunnah, bukan nguburin kucing. Ya, kucing itu dilempar gitu aja, taruh di tempat sampah, bungkus, udah. Nggak ada yang dikafani, dimandiin, dikafani, ya, terus disolatkan, dicari kuburannya di mana, nggak ada. Jadi tuduhan dusta. Itu sunnah mudah, tapi bid'ah ini susah. Ya, bid'ah ini susah. Maka hati-hati antum. Apabila ada perkara yang susah, dalam arti kata perlik-perliknya apa, itu hati-hati, dicurigai. Itu mesti ada unsur bid'ahnya, kreativitas manusia. Ya, begitu. Kalau din Islam Allah sudah nyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah nyatakan, samhah, mudah, suhulah, karena dibina atas kemudahan. Dan wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Dan tidaklah Allah jadikan din ini untuk kamu ya susah, tidak. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kamu, tidak menghendaki kesusahan. Orang biasa wudu ketika sehat, pakai air biasa, begitu sakit ada keringanan. Ya, atau ada luka yang nggak boleh kena sama sekali, atau dokter bilang kamu sama sekali nggak boleh kena air selama 3 hari, ini boleh tayamum. Ya, coba mudah, asal tahu caranya, asal tahu ilmunya. Ya, maka ini dari sini tuntutan untuk kita, artinya kita dituntut untuk mengetahui atau memiliki ilmu selengkap mungkin sehingga tidak merasa susah. Oh ini ada haditsnya, oh ini ada, contohnya wanita haid, istirahat, terus seharusnya udah bersih, dia mandi, udah mau sholat, keluar lagi, istihadah. Kalau dilihat darahnya sesuai waktunya udah habis, masih keluar lagi, istihadah, mudah, nggak susah, nggak resah. Kalau nggak tahu, wah ini nggak sholat lagi, nggak ini, ya itu, antara haid, istihadah, nanti apa lagi? Ya mudah, dalam keadaan haid, ya keluar, ya kan biasa, terus berhenti 2 hari 3 hari, mudah kalau tahu ilmunya. Nah, tinggal apa yang pendapat yang lebih kuat yang dia pegang. Kalau Imam Syafi'i terus dianggap haid walaupun berhenti. Ya, yang rajih adalah apa yang dinyatakan oleh Syekh bin Baz dalam fatwanya. Nah, haid itu ketika keluar, ketika berhenti suci, dapat 3 hari itu sholat, mandi sholat. Ya, kalau lagi puasa, puasa. Begitu nanti keluar lagi, termasuk dengan nifas. Begitu keluar lagi, berhenti. Ya, terusin lagi. Maka sholatnya ketika dia berhenti itu sah. Puasanya ketika dia berhenti itu haidnya itu sah. Dan jangan lagi ketika keluar. Kalau masih dalam jenjang waktu-waktu. Karena ada orang yang tidak teratur. Itulah ilmu penting. Jadi kita enggak susah. Safar. Kalau enggak paham ilmu tentang safar, susah. Bahkan saya pernah ketemu orang yang salah diajarin oleh gurunya. Dia bilang kalau safar justru dikali 2 sholatnya itu. Dia hampir murtad itu. Berat banget ya Islam. Kenapa Pak? Kenapa? Ini Ustaz, bayangkan kita lagi pergi Ustaz, zuhur yang harusnya 4 rakaat jadi 8. Asar 8, maghrib 6, isya 8, subuh 4. Mukim aja 2 Ustaz, saya berat, apalagi sekarang. Oh begitu ya dini Islam. Itu siapa yang ngajarin? Itu guru saya. Katanya karena di safar itu kita banyak maksiat, banyak mengulang, jadi harus dikali 2. Ya, hampir murtad dia. Memang dia convert ya, orang bule masuk Islam. Ini dipet ini. Ketika udah ngaji gitu dia bilang, berat ya orang Islam Ustaz ya. Jadi dia ngurangin bepergian untuk menjaga ininya. Bayangkan kalau pergi. Wah, itu salah paham itu. Justru dikosor.
baru dia senang ya. Oh begitu Ustaz ya, malah dikosor. Dan boleh combine jamak dijamak. Zuhur, asar boleh gabung, boleh takdim. Kaget ya, senang banget. Ada ayatnya. Kita kasih ayatnya, hadisnya baru. Wah, ini berarti guru saya dulu salah. Ya, udah jangan dianggap guru lagi udah itu ya. Itu menyesatkan. Orang udah baru masuk Islam 3 bulan dibebani kayak gitu. Itu saya bilang, kami yang Islam lama aja nggak kuat itu. Yang dari kecil Islam aja nggak akan kuat itu. Itu jahat itu. Ya, itu supaya kamu murtad. Ya hampir murtad dia. Islam kayak begitu, beratnya. Ya kita yang dari kecil juga nggak kuat kalau pergi semuanya yang 8, 8, 6, 4. Orang yang biasa aja suka terlambat. Yang normal aja 4, 4, 3, 2 suka ini kepleset ya, apalagi segitu. Itu mukim. Ini safar. Katanya kita kalau safar banyak dosa, jadi penghapusannya harus 2 kali lipat. Coba akal. Sufi torekot apa gitu. Dia kenal Islam ke sana. Ya, alhamdulillah. Itu ada. Kefahaman seperti itu ada, ngarang. Memang sepertinya masuk di akal. Ya. Tapi tidak cukup kan tadi bahwa hanya dengan akal ya. Fadinul Islam zu yusrun binisbah ila adyani qabla. Ya. Din Islam adalah din yang terakhir nih yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, agama yang mudah dibanding yang terdahulu. Jadi mudah, paling mudah udah. Salat kita paling mudah. Kan ada dalam hadis riwayat Bukhari ketika Isra Mi'raj, Nabi Musa berapa katanya? Nabi Musa 50 waktu, bukan 50 rakaat. 50 waktu. Ya enggak sempat dagang antum. Ya. Terus puasanya ahlu kitab berat. Memperlambat buka sampai gelap, kelihatan bintang baru buka. Terus habis buka kalau tidur udah puasa. Jadi ada zaman dahulu kan ada kisahnya di dalam tafsir seorang sebelum dirubah puasa dahulu tuh puasa zaman dahulu seperti ahlu kitab. Ada yang ketiduran, belum sempat buka, nggak ada makanan, istrinya, oke, saya cari makanan, kamu tunggu. Ketiduran, istrinya bawa, rasalah, puasa lagi kamu. Belum sempat buka, tidur, berat, ya. Terus apalagi, ya banyaklah dahulu yang perkara yang berat, ya dalam perang, ghanimah nggak boleh dimakan, nggak boleh diambil. Harta rampasan nggak boleh zaman dahulu, dikumpulkan, didoakan, terbakar. Zaman Nabi Muhammad SAW dihalalkan bagi kamu ghanimah 1/5 begitu ya peraturannya. Jadi banyak kemudahan. Kita hanya 5 waktu. Dahulu yang namanya kisos nggak ada tebusan, nggak ada diat. Al-ainu bil ain, mata dengan mata, al-anfu bil anf, ya. Hidung dengan hidung, udhun dengan luka, telinga dengan telinga, ya, wajirahu kisosun, luka itu dengan dikisos tanpa ada tebusan. Nafsu bin nafsi, ya, kalau orang dulu berbuat sesuatu sampai mata temannya keluar, dikeluarin lagi satu, dibalas. Membunuh satu orang, dibunuh lagi dia. Ketika syariat Nabi Muhammad SAW ada keringanan yang disebut apa? Diat, tebusan. Kalau keluarganya ikhlas, ya, bahwa misalkan seorang telah melukai anaknya, matanya sampai keluar, nggak perlu mengeluarkan mata orang itu. Terus runding, ya saya ganti biaya rumah sakit apa sampai ini plus duit cash 100 juta, udah terima. Nggak usah dicongkel lagi mata orang. Ringan, ya, adanya diat. Ya, zaman dahulu tidak ada, serem kan? Jadi udah banyak kemudahan dari
Allah untuk din akhir zaman yang dibawa atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di sini ada riwayat sahih dari Sunan Tirmidzi nomor 3058. Inna ad-dina 'inda Allah al-hanifiyah al-muslimah la yahudiyah wala nasraniyah wala majusiyah. Din di sisi Allah yang diterima dari sejak dahulu sampai sekarang adalah yang mempunyai ciri khas, yaitu apa? Hanif. Jauh dari kemusyrikan ke tauhid, jauh dari perkara-perkara yang menyusahkan ke perkara yang mudah, jauh dari perkara yang diharamkan ke yang halal, begitu. Dari perkara yang khabith kepada yang thayyib. Ya, hanif, muslimah. Ya, tunduk patuh di hadapan Allah, menyerah kepada Allah. Muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan juga Majusi. Ya, ini yang Allah cintai, din hanif dan samhah. Din ini lurus dan mudah. Maka ada ciri khas kalau antum nggak tahu ilmunya, kalau ada perkara yang berlaku di masyarakat itu susah, hati-hati. Jangan antum ikuti ciri-cirinya itu, karena susah mesti dicari dalilnya, ada nggak? Kebanyakan bid'ah itu susah. Ya, kebanyakan bid'ah itu susah. Contoh, Nabi SAW dalam beberapa hadis menyatakan apabila orang sholat menghadap kiblat, ya takbir dengan niat dan takbir, karena hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tiap amalan itu tergantung dengan niat dan setiap orang akan mendapat apa yang dia niatkannya. Dan para ulama telah membahas an-niyat ala amalul qalbi. Niat adalah amalan hati. Udah selesai. Bahkan Syekh Mukbil nyatakan orang wudu ini itu dianggap niat. Orang wudu jalan ke masjid itu sudah niat mau sholat. Ya, antum lihat ada orang wudu pakai pakaian rapi terus main bola. Ada nggak? Ada kan? Mesti itu udah wudu rapi ini itu. Maka itu cukup kata Syekh Mukbil. Ya, itu udah cukup niat. Tapi ada sebagian manusia yang menyusah-nyusahkan. Syekh di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Utsaimin memberi contoh tentang menyusah-nyusahkan niat di dalam bab niat. Syekh Utsaimin menyatakan seorang laki-laki sholat dari jam Syarq Asia, dari Indonesia atau Malaysia lah. Sholat di sana di Masjidil Haram. Kemudian ketika sudah siap berdiri, orang laki-laki ini melafazkan usolli, waktu itu zuhur, usolli fardhu dhuhri adaan ma'muman mustaqbilal qiblati adaan ma'muman wara'a imami Masjidil Haram adaan ma'muman. Baru mau lillahi ditegur sama orang Arab sebelah. Khalli hasbik intazir, tunggu ada yang kurang katanya. Apa dia tanya, apa yang kurang? Al-yaumut tarikh, hari tanggal bulan. Itu Syekh Utsaimin itu kan, antum boleh buka itu. Kurang lengkap katanya. Hari tanggal bulan. Tahun. Gak bisa dia. Yaum apa ini? Enggak sholat nanti. Allah sudah kasih mudah, Nabi sudah kasih menghadap kiblat, tenang, Allahu Akbar, ini pakai usolli enggak sampai-sampai. Ulang lagi, imam sudah ruku, dia masih mikirin usolli. Ini maghrib, arba'ah apa talata, arba'ah ngitung dia. Makanya banyak yang terlambat. Itu bid'ah, itu susah. Belum lama ada pengajian seperti ini, ada yang protes. Ya Ustaz, usul itu mudah, saya biasa. Benar Bapak, mudah, benar. Oke, tolong bahasa Arabnya. Usolli, ya, bahasa Arab ya. Orang yang masbuk, ya, ketinggalan sholat khusuf, bagaimana? Sholat gerhana matahari. Usollinya gimana? Itu orang Arab aja susah Pak.
ketinggalan 1 rakaat sholat gerhana matahari. Ayo, usolinya gimana? Diam. Gak apa-apa bilang mudah kan ya mudah kalau sholat zuhur karena dari kecil. Asar, emang sholat zuhur aja, asar aja, maghrib aja. Sholat gerhana matahari, sholat istikharah, ya, sholat apa lagi? Sholat banyak kan sholat sunnah, qiyamul lail, terus sholat sedekah. Tahu sholat sedekah? Antum sudah sholat, hadis riwayat Ahmad. Antum sudah sholat berjamaah, ada orang yang belum sholat berjamaah. Ayo, siapa di antara kamu yang sedekah? Temani itu. Kan ada kan hadis itu? Usolinya gimana salat sedekah? Usoli salatan sadaqatan. Ayo. Akhirnya temennya salat sendiri, dia masih usoli. Akhirnya sama juga sendiri-sendiri, enggak sedekah dia. Mentok sedekahnya karena usoli. Jadi yang bid'ah itu antum perhatikan, mesti susah. Ya, mesti bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan syariat, ya, maka kita waspadai. Enggak semua yang berlaku di masyarakat, enggak semua yang berlaku di keluarga kita, ya, itu dari Islam, walaupun dinamakan Islam, diembel-embelkan Islami. Ya, coba nikah yang cara Islam mudah. Ya, ada walinya kalau perempuan, ada maharnya, ada saksi, ya, ada ijab kabul. Selesai nggak? Selesai. Ya, coba dengan cara bid'ah. Napas harus 1 napas jawabnya ketika ijab kabul, putnya diulang lagi. Orang mau nikah emang tegang. Kau gambar ini jelas lah putus-putus terus. Diulang sampai 3 kali gitu. Akhirnya stres. Ya, dan yang nonton jadi takut mau nikah. Ya, begitu. Ini kejadian seorang ustadz yang biasa ngajar, ketika nikah syahadat aja lupa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini ulang. Nah, itu terlalu lengkap ustadz katanya. Ini biasa ceramah kan. Ulang lagi, digertak-gertak terus. Itu pokoknya belum lagi acaranya, walimah. Ini salah paham di dalam ayat surat An-Nisa ayat 22 ya mungkin. Kaifa ta'khudunahu wa qad abda ba'dukum li ba'd ala ba'd. Wa khattum mitsaqan ghalidha. Pernikahan itu dikatakan oleh Allah mitsaqan ghalidha, yaitu akadnya dari haram menjadi halal. Itu suatu yang besar. Bukan ritualnya. Acaranya mah simple. Rasulullah SAW berapa orang yang nikah Nabi nggak tahu? Ya kan? Abdurrahman bin Auf. Tahu Nabi? Wahai wangi sekali kamu nih. Apa gerangan? Saya sudah nikah ya Rasulullah. Kalau nikah aulim walau bisyatin. Kasih dong. Bikin walimah walau 1 ekor kambing. Jubair menikah, Nabi nggak tahu, Nabi nanya. Berarti zaman dulu nggak ada sejarahnya nikah di masjid. Padahal Nabi itu rumahnya sebelahnya, pintunya satu dengan masjid, itulah di keluar. Masa nggak tahu orang nikah? Ya, orang sekarang maunya di masjid. Ya, ada lagi yang maunya di Ka'bah. Nikah di Ka'bah, caranya di kafe. Ya. Gak jamin, itu justru tasyabuh. Tasyabuh tuh nikah di masjid. Tasyabuh dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Orang Nasrani nikah di mana? Di gereja. Caranya mah di mana-mana. Di lapangan bola, di ini ya. Tapi nikah enggak ada kaitannya. Antum mau nikah di Ka'bah, di dalam Ka'bah atau bubar-bubar aja. Ya, nah itu yang susah-susah. Ciri-ciri khas bid'ah kalau antum nggak tahu ilmunya secara rinci, udah. Kalau susah, biasanya bid'ah, baru cari dalilnya. Ya, itu orang awam gitu aja. Kematian, melahirkan, ya, hamil itu mudah, tapi jadi susah.
4 bulan ada acaranya, 7 bulan ada acaranya lagi. Giliran melahirkan ngutang. Yang dipentingkan untuk biaya rumah sakit ngutang. Kenapa? Kehabisan acara. 4 bulan ngundang orang. Ya kan, ada kan? 7 bulan, 4 bulan dalilnya apa? Ada. Mereka berdalil loh. Jangan sangka nggak berdalil. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummi 40 yauman. Sesungguhnya tiap kamu diciptakan, dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari, nutfah, mudghah, 4 bulan itu. Kemudian wa yursilul malaika, diutusnya malaikat untuk meniup, ya, menerapkan 4 perkara dan meniup. Fayanfu firru, 4 bulan, maka harus disyukuri katanya. Dengan syukuran 4 bulan. Ketika roh ditiup, mantap nggak dalilnya? Mantap. Iya. Makanya dilakukan terus, tak khawatir. Dalilnya ada katanya. Ya dalil kemana? Syukurannya kemana? Itulah bid'ah. Ya, nggak ada antum mau 4 bulan ketika umur. Kalau 7 bulan apa yuk? Dalilnya apa? Pernah tahu nggak? Pernah melaksanakan kan? 7 bulan, gampang. 7 bulan itu 4 bulan ditambah 3 bulan. Iya. Itulah bid'ah. Ya, nanti 7 bulan, nanti lagi kelahirannya lagi, ya, akikahnya lagi, banyak bid'ah itu. Maka ciri-ciri khasnya itu banyak biaya bid'ah ini ya. Banyak biaya, susah. Biaya besar. Orang mati sampai takut. Karena kegambar. Belum fidyahnya. Tahu fidyah kematian? Dihitung itu enggak ninggalin apa-apa itu selama seumur hidupnya atau masa jahiliyahnya. Ini ada satu daerah yang sampai jual rumah kalau mati. Kenapa? Karena dihitung fidyah bayar ketika jahiliyahnya sejak balik. Ada. Ini ikhwan yang cerita, Ustaz, saya kayak mau pindah nih rumah nih. Kenapa? Ini daerah kalau saya mati bangkrut katanya. Abangnya udah bangkrut. Abangnya bangkrut, mertuanya meninggal, jual rumah. Kenapa kok bisa begitu? Dihitung fidyahnya dari balik umur 15, mulai sholat umur 30, 15 tahun. Dihitung. Semua kumpul kepala adat itu ngitung 15 tahun kali berapa liter. Satu fidyah itu ya untuk sholat dikali berkarung-karung berjajar, karena nanti dibagiin ketua masjid sana, ketua masjid sini bubar. Ya, untuk menyediakan karungan-karungan itu sampai jual rumah. Boleh nggak Ustaz saya pindah yang kayak begitu? Boleh. Kalau nggak jual rumah kamu nanti. Ya, ya itu ada. Nggak jauh loh, daerah Bekasi ke sana dikit ya. Ada seperti itu. Orang meninggal jual rumah, jual tanah, karena dihitung semuanya. Belum nanti 10 hari, belum ngebayar untuk yang nyolatin. Amplop untuk yang nyolatin itu semua dapat. Bayangkan kalau orang terkenal 1000 orang. Taruh aja satu amplop berapa? 50.000 kali 1000. Mahal. Makanya orang belum meninggal udah mikir. Udah hitung-hitungannya lengkap. Ya, itulah bid'ah. Subhanallah, kita mengenal sunnah bukan kita mau memudah-mudahkan din. Din ini udah mudah. Ad-dinu yusrun. Itulah pentingnya sunnah. Antum cari terus informasi tentang sunnah, lega. Alhamdulillah dulu anak begini, sekarang mungkin alhamdulillah. Sujud syukur. Ya, makanya kalau ditegur orang ya, dengan cara sunnah, jazakallah khair, barakallah fiik, karena nyari sendiri susah. Kamu nyari sendiri, kitab Bukhari sekian tebalnya, Sahih Muslim sekian tebalnya, Abu Daud lagi sini, mau nyari sendiri. Jadi kalau ditegur jangan marah, itu sifat para sahabat. Akhi, antum ini nggak boleh begini, ini yang sunnah begini. Jazakallah khair, jangan marah. Alhamdulillah, antum kalau anda nyari sendiri susah loh. Kitab Bukhari belum punya, fotokopiannya baru 3 lembar. Ya kan susah. Jadi alhamdulillah kalau ada ustadz menyampaikan tentang sunnah kita bersyukur, atau teman kita negor kita tentang sunnah kita bersyukur. Kenapa? Ya kalau nyari sendiri susah. Ya waktunya lagi. Ya itulah pentingnya majelis ilmu kita hadiri.
Karena pelan-pelan kita bisa merapikan. Mumpung Allah masih beri umur kita kan, masih beri kesempatan. Ya. Jadi ini dua ciri khas daripada din yang lurus, hanifiyah samhah. Ya, mungkin pernah disampaikan di sini, tapi ini urutannya berkaitan dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Silakan kalau ada yang mau tanya, saya enggak banyak waktu ini karena ada urusan lagi. Ya, silakan. Ucapan hati. Perkataan hati gitu. Ya, perkataan hati. Atau hati ini ada pekerjaannya, ya, kesibukannya, ya. Orang walaupun diam, duduk sendiri, belum tentu tidak sibuk. Kadang-kadang hatinya lebih sibuk daripada yang dilafazkan, ya. Itu disebut amalan hati, termasuk di dalamnya amalan hati, perbuatan hati, ya, atau perkataan atau ucapan dalam hati, ya. Nah, Allah Maha tahu dalam ayatnya wa in kuntum tubduna wa in kuntum apa dalam lillahi ma fis samawati wal ard wa in tubdu aw tukhfu fi anfusikum yuhsibukumullah, ya, dalam surat Al-Baqarah 284 itu, ya. Apa yang kamu sembunyikan, apa yang Allah mengetahui. Hanya, ya, ucapan-ucapan hati, perkataan-perkataan hati ini bisa dinilai apabila sudah dikerjakan kalau itu keburukan. Tetapi kalau kebaikan, niat-niat atau ucapan hati itu dianggap kebaikan, ya. Antum di dalam hati antum mengatakan, kalau saya punya rezeki, saya mau infak di as-sunnah sekian. Itu ucapan kan? Enggak usah disebutkan, tapi dalam hati terbetik seperti itu. Udah dapat pahala, ya, dengan syarat kesungguhan itu ditujukan, ya, dan begitu dibuktikan tambah lagi pahalanya. Begitu dapat rezeki dibuktikan tambah lagi pahala, ya, membuktikan dari amalan-amalan. Maka inilah yang dibiasakan oleh Syekh Nasruddin Albani, karena ada hadisnya. Apabila orang sering mengucapkan hatinya, kalau aku diberi kekayaan seperti orang itu, maka aku akan berikan untuk ini, untuk di jalan Allah. Maka yang seperti itu dia dapat sama dengan kita yang dapat, atau kita yang dapat sama dengan dia yang dapat kalau dibelanjakannya. Coba, begitu rahmatnya Allah. Jadi banyaklah niat-niat yang baik, ucapan-ucapan hati yang baik. Kenapa? Karena kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, ada ucapan-ucapan yang buruk. Atau fi'il hati, amalul qalbi yang buruk, hasad, iri yang tidak dibolehkan, ya, iri dengki, apalagi riya, ujub, kibar, sombong, dan seterusnya, banyak amalan hati juga. Maka harus diisi. Ya, para ulama menggambarkan hati itu ibarat gelas, tinggal mana. Kalau dulunya kotor, isinya kopi hitam, dituangin air putih terus, lama-lama abu-abu, lama terus hilang kan. Ada antum punya kopi di rumah, tiap hari antum gelojokin segini nih. Kopi satu gelas, digelojokin lagi, lama-lama hilang kan. Keluar, ya nggak langsung hilang, ya. Ada percampuran dulu, begitulah ya hati manusia. Udah ngaji aja terus, dengerin tausiah apa ini, baca Al-Qur'an, itu insyaallah. Kalau banyak perkataan hati yang baik, ya, insyaallah yang ini tersisihkan, ya, perkara-perkara yang buruk dalam itu. Di dalam kitab Minhajul Qasidin bagus sekali itu, ya, Minhajul Qasidin tentang masalah itu, penjagaan hati, tazkiyatun nafs, ya. Banyak niat yang baik ini yang diamalkan oleh Syekh Nasruddin Albani. Lebih banyak ini akan kebaikan. Walaupun belum tentu kita laksanakan, ya, dalam artian ketidakmampuan misalnya. Nah, jadi seringlah, ya, akhi sabar, anak kalau mampu anak akan bantu. Nah, saya pernah gituin teman, ikhwan, dia balikin,
Emang Ustaz yang miskin-miskin baik. Yang miskin-miskin kebanyakan baik. Wah, antum kok begitu ya? Jangan putus asa dong. Yang miskin katanya kebanyakan baik gitu. Supaya ada pengalaman kata yang janji semua miskin ini. Iya, nggak apa-apa itu begitu ya, menghibur ya. Itu hal yang berpahala loh. Tenang, insyaallah kalau itu ya. Nah, begini, kalau saya mampu begitu boleh. Itu yang diamalkan oleh Syekh Nasruddin Albani. Dan hadisnya ada. Allah akan berikan sebagaimana orang itu mengeluarkannya. Dia emang enggak punya. Tapi niat kebaikan ini banyak, ucapan hati dan itu banyak kebaikan itu. Ya, yang akan diberikan oleh Allah. Ya, di sini ada pertanyaan dari Ibu. Bagaimana sebenarnya kreativitas dalam Islam? Bolehkah kita kreativitas, inovasi, inisiatif itu yang berkaitan dengan agama, ibadah yang sudah diatur tidak boleh sama sekali. Itu yang disebut bid'ah. Tapi kreativitas dalam dunia, kata Nabi, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Pergi haji dulu pakai onta, sekarang pakai pesawat, tafadhol, silahkan. Ya, ceramah dulu teriak-teriak, sekarang pakai ini, silahkan, nggak apa-apa. Ini nggak ada dilarang, nggak ada hadis melarang tentang mikrofon. Ya, dulu apalagi pakai semua boleh. Tetapi yang berkaitan dengan din, dengan syariat tertutup kreativitas kita nggak boleh. Ya, nggak ada kreativitas dalam doa dan zikir yang sudah tauqifiyah. Ya, termasuk di sini pembedaan para ulama tentang assalamualaikum. Mentang-mentang baru bahasa Arab belajar apa lagi? Kunta, kunti, assalamualaiki. Nah, untuk perempuan datang, seorang suami datang ke assalamualaiki. Benar kan cara bahasa? Waalaikumsalam ya habibi, ya. Ya. Kagak berlaku itu mau laki mau perempuan, udah tauqifiyah, enggak usah digonta-ganti walaupun antum pintar bahasa Arab. Ya. Assalamualaikum. Perempuan dengan perempuan assalamualaikum. Ya. Enggak diganti itunya, domirnya. Itu tauqifiyah, enggak ada kreatif. Termasuk diantaranya doa yang lafaznya domirnya hu, ya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afu, enggak perlu diganti ha kalau dia, enggak perlu, karena sebagian ulamanya itu tauqifiyah yang udah begitu aja. Karena kalau disebut hu, ha ikut, kalau disebut lelaki, perempuan ikut. Ya, contohnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang laki yang beriman, takutlah kepada Allah. Perempuan ikut enggak? Ikut. Ya. Gak usah diganti kalau baca untuk perempuan lain, enggak. Kecuali yang memang ada. Nah, itu contoh-contohnya. Enggak boleh kreatif dalam segi itu saja, enggak. Apalagi dengan ritualnya, gerakannya, ya tidak boleh. Yang namanya ibadah ada kreativitas itu adalah bid'ah. Dakwah tauqifiyah. Dakwah ini sudah dicontohkan oleh Nabi, disyariatkan dalam Islam. Enggak boleh di kreativitas dengan nasyid, dengan sinetron, ya, dengan kalau orang Arab bilang apa itu, ya, apa itu istilahnya? Mereka ada itu. Nah, itu nggak ada itu, ya. Sinetron, dakwah dengan sinetron. Coba akhirnya rusak. Kan yang namanya dakwah ada orang baik, ada yang buruk. Yang namanya kehidupan ada orang baik, ada yang buruk. Kalau diceritakan saja Abu Jahal apa ini kan selesai. Tapi kalau ketika jadi sinetron, siapa yang mau jadi Abu Jahal? Semua mau jadi Abu Bakar, Umar. Ya, antum ya Abu Jahal, enggak. Kalau mati nanti, begitu jadi peran Abu Jahal, maki-maki Nabi, maki-maki ini, mati deh. Ayo, mau. Makanya nggak ada itu sandiwara menjadi peran orang menjadi setan, mau jadi setan, peran jadi setan. Ya karena akidah nggak mau aja, yang penting fulus. Ya nggak ada, nggak boleh orang berpura-pura seperti Abu Jahal.
berpura-pura iblis, jadi iblis, ya, nanti jadi benar. Lagi pura-pura jadi setan mati gimana? Maka itu kreativitas yang tidak nasyid, apalagi nggak ada itu ya, nasyid Islami, organ tunggal Islami, nggak ada. Dangdut Islami, itu nggak ada itu. Kreativitas seperti dakwah untuk seperti itu nggak ada. Din ini, dakwah ini udah lengkap. Kalau mau tahu cara rincinya, baca di dalam Syarah Ushulus Thalatsa, Syekh Utsaimin merinci bagaimana dakwah Nabi. Itu ada di dalam kitab itu. Dirinci, ya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Ya, jadi ingat masalah akidah, masalah syariat, ibadah, tidak ada istilah kreativitas. Adapun muamalah perkara yang mubah silahkan, ya, asal tidak keluar dari hukum halal haram atau syubhat, bentuknya kreativitas itu boleh. Ya, dulu orang dagang, nah sekarang kan sudah berubah melalui internet, ya, ada yang bikin brosur begitu, ya, itu silahkan perdagangan yang asalnya mubah. Bolehkah kita salat sunnah ketika merasa ingin berkomunikasi atau menyendiri kepada Allah, atau cukup dengan zikir saja? Apakah salat sunnah mutlak itu? Ya, kita ingin berkomunikasi, mengadu kepada Allah, boleh. Kan ada salat, habis wudu mesti salat 2 rakaat, ya. Terus antara azan dan qomat salat mutlak. Terus kalau di masjid ada tahiyatul masjid, ada qobliyah, kalau memang waktunya pas ada qobliyah, ada ba'diyah, ya, boleh. Tapi tidak boleh mengadakan suatu sholat yang dinamakan sendiri atau ini sendiri, tidak boleh. Ya, tidak boleh seorang atau meniatkan sholat untuk sesuatu urusan dunia, tidak boleh. Sholat itu untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa ya, ini ada ngetren sekarang kalau mau ujian sholat malam tahajud untuk ujian, tahajud untuk nyari kerja, tahajud untuk dagangannya laku. Udah laku, udah masuk, nggak sholat lagi, kan udah dapat. Ya, ini kata Syekh Muhammad bin Abdullah adalah alamul akhirah, god dunia. Beramalan akhirat tapi tujuannya dunia. Dapat kadang-kadang. Tapi salah dia. Salat itu lillah. Adapun dalam salat kita bermohon, ya Allah, luruskanlah ujian aku, ya Allah, tingkatkanlah pekerjaanku, keuntungan. Boleh minta. Tetapi bukan salat untuk itu. Enggak ada salat untuk ujian, salat untuk mencari kerjaan, enggak ada. Enggak ada itu. Akhirnya kalau kita tidak hati-hati, nasihati anak itu kalau mau ujian sholat, ya. Dia pikir, oh iya, ibu dulu mesen kalau mau ujian sholat. Kalau nggak ada ujian nggak ada sholat. Apalagi udah dapat. Jadi dikaitkan dengan urusan-urusan dunia. Tidak. Ya. Sholat mutlak, ya, menghadap Allah, mengadu kepada Allah. Dalam pengaduannya apa? Boleh. Dengan syarat, ya, sholat sunnah yang sudah diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih. Kalau selain zikir, selain sholat dengan zikir juga boleh. Rasulullah SAW selalu mengingat Allah sepanjang hidupnya. Hadis dari Aisyah, dari riwayat Muslim, dari Aisyah sepanjang hidupnya, ya, kecuali di toilet, ya, di toilet. Tapi sebagian ulama membahas kenapa orang keluar toilet, dari toilet bacanya gufronak, ya Allah, ampunanmu ya Allah. Karena sejak itu nggak ada zikir, lafaz-lafaz zikir, ya, nggak. Kalau dengar azan lagi duduk, kan sekarang azan kuat kemana-mana, nggak usah jawab, hayya asyhadu an la ilaha illallah, ya, nggak usah jawab itu. Kalau lagi duduk toilet, ya, nggak boleh jawab. Di luar itu baru jawab, ya, lagi duduk ini. Tapi kalau di dalam toilet nggak ada. Kan kita habis itu minta ampun, ghufranak, ampunamu ya Allah. Ya, nggak ada sunnahnya menjawab. Bahkan ketika ya, itu tidak ada sunnahnya. Adapun
apakah sholat sunnah mutlak itu? Ya, sholat sunnah mutlak adalah yang tidak terikat waktu, dalam artian di antara ulama menyatakan antara azan dengan qomat, dah 2 rakaat, ataupun habis wudu. Adapun misalkan kita mau sholat mutlak berbenturan dengan waktu yang diharamkan, ya setelah fajar menyingsing atau sebelum ghurub, setelah ghurub menjelang ghurub, menjelang maghrib, ataupun ketika matahari di tengah, ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang menyatakan tidak boleh sekaligus kecuali tahiyatul masjid yang tidak kena itu. Ya, ada yang boleh karena mutlak. Nah, ini berbeda pendapat. Yang amannya kalau ada perbedaan itu ya jangan. Ya. Gitu. Kalau Syekh Ubailan, apabila amalan yang dibicarakan oleh para ulama berbeda pendapat, ada yang boleh dan tidak, Hasan tinggalkan. Ya, tapi kalau perbedaan mana afdal, mana tidak, kerjakan. Soal afdal dan tidaknya kerjakan. Begitu juga keharaman, ya. Ada adab untuk membedakan, ada kaidahnya. Perbedaan ulama apa yang kita pegang. Begitu. Contohnya misalkan puasa sunnah hari Sabtu, kan berbeda pendapat. Berdasarkan hadits la tasumu yaumus sabt illa shaumul fardhah. Boleh puasa hari Sabtu kecuali puasa yang wajib. Puasa sunnah berarti ada perbedaan para ulama. Ada yang boleh, apalagi dikaitkan dengan Jumatnya atau Ahadnya. Ada yang mengatakan, maka kalau ada larangan, ada perintah, utamakan larangan. Ya. Karena larangan itu fajtanibu. Kalau perintah fa'alu mastata'tum, kerjakan semampu kamu. Nah, Syekh Ubailan menasihati, kalau seperti Syekh Salim Hilali juga menasihati, nah, kalau ada larangan, ya udah utamakan larangan. Ya, itu kaidah yang dipahami oleh para ulama. Ya, saya rasa cukup ya. Sampai demikian saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.